Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM G00234040. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario berikut ini. Jadi, Bang Sopo ini datang ke IGD dengan keluhan muntah darah. Si Bang Sopo ini adalah pemuda dari Kampung Mangga 5 di pinggiran ibu kota yang setiap malam itu minum alkohol sebagai pelarian dari masalah hidupnya. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, ditemukan liver span menyempit. Lalu dokter ini menduga telah terjadi cirrhosis hepatis. Nah, saya akan membahas tentang tiga topik ini. Topik yang pertama itu ada sistem vena porta hepatis. Lalu yang kedua, anastomosis portosistemik. Dan yang ketiga, manifestasi klinis yang bisa timbul dari varisasi esofagus yang pecah. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang vena porta hepatis. Jadi, porta hepatis ini adalah jalur akhir bersama untuk transportasi darah vena dari lien, pankreas, vesika velia, dan pars abdominalis, tractus gastrointestinalis, atau biasa disebut juga dengan GIT, disingkat dengan GIT. Lalu vena ini itu terbentuk dari gabungan antara vena lienalis dan vena mesenterica superior yang terletak di posterior dari kolom pankreatis. Nah, eh, vena porta hepatis ini itu bekerja sama dengan sistem arteria hepatika untuk menyaring dan melepaskan darah ke dan dari hati. Lalu darah yang mengandung sari-sari makanan dari usus ini mengalir melalui vena porta ke hepatosit. Nah, selanjutnya itu vena ini terbentuk dari gabungan antara vena splenic lienalis yang tadi dan vena mesenterica superior. Next ke anastomosis portosistemik. Jadi anastomosis portosistemik ini adalah kondisi di mana vena porta hepatis berkembang anastomosis dengan fasa darah lain. Nah, dalam kasus anastomosis portosistemik ini, itu darahnya dapat mengalir melalui saluran alternatif ketika sirkulasi vena porta hepatis ini terhambat. Lalu, ada beberapa aspek penting dari anastomosis portosistemik. Yang pertama itu penyebabnya. Jadi, anastomosis ini bisa terjadi ketika sirkulasi vena porta hepatis tadi terhambat, misalnya pada pasien dengan penyakit hati, seperti cirrhosis hepatis, atau pada pasien yang mengalami tekanan fisik dari tumor. Lalu sifat dari anastomosis portosistemik ini itu dapat berupa ada berbagai jenis, tergantung dari titik saluran darahnya yang menjadi hubungan dengan vertebra hepatis. Contohnya ini ada anastomosis antara vena gastrika kiri, vena gastrika posterior, dan vena gastrika brevis dari sistem portal dengan vena. Lalu dampak dari anastomosis portosistemik ini itu bisa menyebabkan sirkulasi darah yang bertangan seperti darah dari jalur alimentari mengalir melalui inferior vena cava dengan jalur kolateral. Akibat dari vena porta hepatica dan anastomosisnya yang tidak memiliki katut. Lalu hal tadi itu bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat jika sirkulasi darah yang bertangan tadi tidak dapat diserap oleh jantung. Lalu untuk pengobatan dari anastomosis portosistemik ini itu eh, pengobatannya itu melibatkan penutupan saluran alternatif, misalnya melalui kolateral vena gastrika untuk mengembalikan fungsi sirkulasi darah ke vena porta hepatis. Nah, eh, pengobatan ini itu melibatkan prosedur seperti apa, vena terapi kolateral, terapi intrahepatik, portosistemik shunt, atau operasi.
Next ke bagian yang manifestasi klinisnya yang bisa timbul dari kasus pecahnya varises esofagus. Nah, yang di sini tuh ada 4. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya bahas di sini itu 4 saja. Yang pertama itu ada tekanan darah rendah. Nah, ini kehilangan darah yang signifikan ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Lalu ada mual dan muntah. Ini perdarahan saluran cerna atas itu juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Lalu nyeri abdomen. Ini juga perdarahan internal yang disebabkan oleh pecahnya varises esofagus bisa menyebabkan nyeri abdomen yang parah. Lalu yang keempat ini pucat dan berkeringat. Kehilangan darah ini yang signifikan bisa menyebabkan kulit pucat dan keringat dingin. Next ke skenario yang selanjutnya. Tak hanya itu, Bang Sopo juga mengalami masalah lain berupa kesulitan mengunyah. Setelah diperiksa oleh dokter gigi, tidak ada masalah pada gigi Bang Sopo. Usut punya usut, ternyata ada gangguan dari lidahnya. Nah, saya akan membahas dari skenario tadi, akan saya membahas dari 2 topik, yaitu otot yang berperan dalam lingkungan dan inervasi dari sistem sensorik dan motorik dari lingkungan. Ini eh, otot yang berperan dalam lingkungan. Itu ada 2, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Nah, otot intrinsik ini itu adalah otot yang berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah. Sedangkan otot ekstrinsik ini itu berfungsi untuk mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta menggerakkan lidah dari satu sisi ke sisi yang lain, ke arah luar dan dalam juga. Nah, otot intrinsik ini itu ada terbagi lagi jadi 4 otot. Ini ada longitudinalis superior sini, lalu longitudinalis inferior di sini, dan transversus lingualis di sini, dan otot vertikalis linguale sekitar sini juga. Ini. Nah, yang otot ekstrinsik itu ada 3. Ada otot hyoglossus di sini, di bagian sini. Lalu otot genioglossus dan ini genioglossus dan otot styloglossus bagian sini. Next ke inervasi dari sistem sensorik dan motorik dari lingua. Nah, di sini tuh ada 4 saraf yang menginervasi sistem sensorik dari lingua ini. Jadi ini ada sistem sensorik yang pertama itu. Jadi sistem sensorik ini tuh dikendalikan oleh saraf trigeminal 5. Di sini ada nggak ya saraf trigeminal? Iya, pokoknya itu. Lalu glosopharyngeal dan saraf facialis. Nah, untuk yang saraf motoriknya ini itu dikendalikan sama otot hipoglosal. Lalu yang keempat ada saraf facialis. Ini dia mengontrol sensasi rasa dari bagian samping lidah. Yang terakhir itu ada saraf hipoglosal. Dia ini mengontrol gerakan motorik lidah. Saraf-saraf ini juga bekerja sama untuk memastikan fungsi sensorik dan motorik lidah agar berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.